Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw atala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa pada pekan yang ke 1 dan ke-3 kita kajian Hayatus Sahabah, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan perjalanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi seorang khalifah, dan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menunaikan amanahnya, dan bagaimana sunnah Abu Bakar As-Siddiq ini kemudian menjadi tuntunan bagi generasi setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siratul khulafa wal umara, siratu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Perjalanan atau sirah khulafa wal umara. Sirah di sini bisa bermakna at-tariqah, yaitu jalan yang dilalui, atau bisa juga berarti gambaran hidup yang dimiliki oleh seseorang ketika seseorang itu menjalankan kehidupannya, baik itu menjadi pribadi maupun menjadi sosok seperti khalifah. Dalam kisah ini atau dalam riwayat ini disebutkan siratul khulafa wal umara, yaitu perjalanan para khalifah dan umara. Siratu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah ini terkait dengan sirah, yaitu bagaimana perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq atau tuntunan Abu Bakar As-Siddiq. Siratu radhiyallahu anhu qabla tawallil khilafati wa ba'daha. Jadi bagaimana sirah Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau diangkat untuk menjadi pejabat, ya, dalam hal ini adalah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi umat Islam, menjadi khalifah, wa ba'daha, dan setelahnya. Ada banyak pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah, dari perjalanan riwayat terkait dengan Abu Bakar ini. Kitab Hadis Sahabah itu memang kalau kita lihat dari kajian-kajian yang kita sudah sampaikan, ada sebagian riwayat yang ada dalam topik ini diulang lagi di dalam topik yang lain. Nah, karena itu ada beberapa pengulangan-pengulangan dalam riwayat ini, tapi memang itu bagian dari metode yang dilakukan oleh para ulama di dalam menyusun kitab. Jadi dengan metode tikrar, karena kita tahu salah satu cara para ulama di masa lalu agar kita mudah untuk mencerna, mudah untuk menghafal. Tidak ada orang yang bisa sempurna hafalannya kecuali dengan diulang-ulang. Kalau kita membaca Al-Quran, maka dengan kita mengulang-ulang, dan bahkan Al-Quran itu sendiri banyak pengulangan di dalamnya, maka itulah cara yang diajarkan oleh para ulama kemudian ketika mereka menulis kitab. Jadi ada pengulangan-pengulangan, jadi itu hal yang biasa. Nah, ada kalanya di dalam ayat ini ditambah begini, dalam ayat ini dikurangi ini, dalam riwayat ini ditambah begini, dalam riwayat yang lain dikurangi, itu biasa. Dalam kitab juga seperti itu. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita merasa sudah seolah-olah, oh ini saya sudah pernah tahu, oh ini saya sudah pernah, oh ini saya sudah, oh ini saya nggak perlu. Nah, itu yang seringkali menjadi sikap kita, sehingga ilmu itu tidak melekat. Maka kata Az-Zuhri, ilmu itu punya rahasia. Agar kemudian ilmu itu melekat, jadikanlah sikap kita ketika kita memperlakukan ilmu itu akhdan rafiqan, kata beliau. Jadi kamu harus menjadikan ilmu, mengambil ilmu itu dengan akhdan rafiqan.
Jadi dengan lemah lembut, dengan kita membersamainya, ya. Jadi dengan apa? Ma'al layali wan nahar. Jadi kita tidak bisa hanya belajar sebentar seperti kalau anak-anak sekarang kalau mau ujian belajar kemudian setelah itu ditinggalkan, nggak bisa. Mencari ilmu tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau kita bicara tentang ilmunya Allah, saqafah Islam, tidak bisa seperti itu. Ilmu ini tidak akan melekat di dalam diri kita, bahkan kita akan dikalahkan oleh ilmu itu kalau cara kita menuntut ilmu tidak benar. Nah, karena itu ini penting untuk kita pahami. Jadi kalau kita membaca kitab kadang-kadang ada pengulangan itu biasa, ya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah bagian dari pembahasan yang sering kita dengarkan, sering kita ulang, ya, agar kemudian kita menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ilmu bagi kita semua ini betul-betul melekat dalam diri kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. La diniyah kunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Akhraja Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad telah mengeluarkan Ibnu Umar dari Ibnu Umar, wa Aisyah dan Aisyah, wa Ibnu Musayyib dan Ibnu Musayyib, wa ghairihim dan yang lain-lain radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Jadi hadis ini atau riwayat ini dikeluarkan Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya Tabaqat Al-Kubra. Dakhala hadisu ba'dihim fi hadisi ba'din. Jadi pembahasan atau perbincangan sebagian dari mereka masuk di dalam perbincangan yang lain. Kalau mereka mengatakan Buy Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, ini cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau telah dibaiat yauma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Jadi ketika itu jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terbaring di kamar tidur Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini disebutkan ketika itu, yaitu Yaumul Isnin, pada hari Senin. Rasulullah itu lahir pada hari Senin, diwafatkan pada hari Senin. Di situ disebutkan lisnata asyarah, tanggal 12 lailatan, malam. Ya, karena itu dalam banyak riwayat disebutkan Rasulullah itu lahir 12 Rabiul Awal, diwafatkan juga tanggal 12 Rabiul Awal. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harinya sama, hari Senin. Ya, makanya Rasulullah menyatakan puasa Senin dan Kamis itu adalah puasa sunnah. Som yaumin wulidtu fihi, kata Nabi, puasa pada hari di mana aku dilahirkan pada hari itu. Jadi karena itu, ya ini juga bagian dari apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalat min syahr Rabiul Awal. Jadi ketika itu bulan Rabiul Awal, artinya 12 Rabiul Awal. Khalat itu artinya berlalu. Berlalu itu berarti ya kalau tanggal 1, 2, 3, 4 itu kan berarti dihitung sudah lewat. Jadi lewat dari 12, maksudnya ya pada saat itu tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal. Sanata 11 min muhajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tahun 11 dari hijrahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita catat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haji pada tahun ke-10. Ya, haji wada'nya Nabi itu tahun ke-10 Hijriah. Nah, haji itu dilakukan pada bulan apa? Dzul Hijjah. Setelah Dzul Hijjah apa? Muharram. Berarti kan ketika Rasulullah haji tahun ke-10, berarti setelah haji Muharram itu sudah memasuki tahun ke-11. Ya, dan Rasulullah diwafatkan setelah itu, yaitu bulan Rabiul Awal. Ya, pada tahun ke-11 dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ disebutkan wa kana manziluhu bisunh. Abu Bakar ketika itu, ketika hijrah ke Madinah, itu Abu Bakar membangun rumah
Rumahnya Abu Bakar itu di daerah Sunnah. Sunnah itu kalau kita lihat ya, posisinya tidak berada di dalam Madinah, tidak. Nah ini yang menarik ya. Jadi Rasulullah SAW tinggal di Madinah, di dekat Masjid Nabawi itu yang kita tahu. Sementara Abu Bakar rumahnya dulu tidak di situ. Ya, rumahnya Abu Bakar itu tidak di situ. Nah di situ disebutkan ketika itu wa kana manzilu in bid sunhi inda zaujatihi. Jadi rumah Abu Bakar itu ada di Sunnah, ketika itu berada di rumah istrinya bernama Habibah binti Kharijah ibni Zaid bin Abi Zuhair min Bani Al-Haris, dari Bani Haris. Di situ disebutkan istri Abu Bakar itu adalah ya orang Khazraj, ya min Bani Al-Haris Al-Khazraj, jadi dari suku Khazraj. Di Madinah itu ada dua suku yang dulunya berperang terus ya. Jadi Aus dan Khazraj ini dua suku yang berperang terus. Nah Khazraj ini salah satu suku yang disebutkan tadi, dan ini termasuk di antara suku yang paling kuat. Wa kana qad khajjar alaihi hujratan min sya'rin. Jadi ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membangun bilik lah, bilik yang ya kalau di sini disebutkan biliknya itu satu bilik, tapi ya tidak seperti kita membangun bilik yang mewah. Jadi kalau kita pernah di museum ya Nabi Muhammad SAW sebelum di tutup ya, kalau kita di Madinah itu kan ada replika rumahnya Nabi. Replika rumahnya Nabi itu kan sangat sederhana. Atapnya itu terbuat dari apa? Jerami. Nah itu syar. Jadi jerami itu kan dari apa? Jadi kayak ya kalau di Jawa itu ada orang kayak gabah gitu ya. Nah itu kan biasanya kemudian gabahnya diambil itu kan masih bisa dipakai itu, nanti jadi macam-macam itu. Nah ada yang dari gandum, dari tanaman apa, kemudian itu dianyam ya. Nah jerami-jerami yang dianyam tadi itu kemudian dipakai sebagai atap. Ya zaman dulu belum ada seperti kita sekarang bikin gendeng macam-macam ya, zaman dulu seperti itu ya. Ini fama zada ala dzalika hatta tahawwala ila manzili bil Madinah. Jadi artinya tidak lebih dari itu yang dibuat oleh Abu Bakar di Sunnah tadi itu, di rumahnya itu ya, sampai kemudian Abu Bakar pindah ke Madinah. Faqama hunaka bisunhi ba'dama bu'i ala sittata asyhur. Jadi Abu Bakar itu setelah dibaiat 6 bulan itu masih di situ. Ya, Abu Bakar itu setelah dibaiat 6 bulan itu masih di situ. Tinggal di Sunnah itu, di rumahnya istrinya tadi itu. Ya ghadu ala rijlaihi ilal Madinah. Beliau itu selama 6 bulan itu bolak-balik jalan kaki itu. Padahal Sunnah dengan Madinah itu lumayan, bukan meteran lagi, kilo jaraknya itu. Itu jalan kaki. Makanya dalam riwayat yang lalu kita sudah sering cerita bagaimana sahabat itu berjalan kaki dari rumahnya ke Masjid Nabawi untuk sholat subuh. Coba bayangkan berapa lama dia harus berangkat dari rumahnya ke Masjid Nabawi. Cuman itu, Masya Allah ya. Jadi kalau kita sekarang di bukit ini masih bisa naik mobil karena jalannya sudah halus. Dulu ngerasain naik mobil ya. Jalan di Madinah kita tahu jalannya belum ada aspal zaman itu, dan masih berbatu, dan batunya itu keras. Batunya itu keras. Kalau kita lihat di Madinah itu, kalau mungkin Bapak pernah umrah dan naik di misalnya Khandaq itu kan, di Khandaq itu kan ada masjid ya, namanya Masjid Al-Fath. Jadi kalau kita naik di masjid tempat Rasulullah berdoa itu, kemudian coba perhatikan gunung di kanan kirinya itu kan batunya batu keras. Atau kalau misalnya kita di misalnya Uhud, kita melihat gunungnya itu ya kayak seperti itu ya. Sekarang sudah pakai paving kan, jadi sehingga tidak kelihatan lagi ya, sudah diratain gitu, dibikin paving dan sebagainya sehingga kelihatan rapi. Kalau zaman dulu nggak ada seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana mereka berjalan kaki dari rumahnya tadi itu yang berbatuan seperti itu ya. Ini termasuk kisah bagaimana Rasulullah ketika memecahkan menggali parit, dan paritnya itu tanahnya itu kan terbuat dari batu. Bisa kebayang ketika itu. Nah ini kondisi yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq.
ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, dan beliau selama 6 bulan, karena sebelum itu beliau sudah tinggal di sana. Ketika Rasulullah masih hidup beliau tinggal di sana, yaitu di daerah Sunnah tadi itu. Lalu kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah, maka Abu Bakar itu selama 6 bulan masih tinggal di sana, bolak-balik jalan kaki. Warubbama raqiba ala farasin lahu alaihi izar. Jadi kadang-kadang Abu Bakar itu naik apa namanya, kuda. Kadang-kadang di situ disebutkan ya. Kemudian Abu Bakar itu memakai, jadi pakaian yang dipakai oleh Abu Bakar itu masih sederhana, pakai apa, izar di situ. Ya seperti kita sekarang kita istilahkan dengan sarung. Ya. Waridaun mumasyak, ya. Beliau itu memakai apa? Bisa rida itu bisa surban, ya. Yang dicelup, ya. Di situ dicelup dengan warnanya itu kalau di sini digambarkan mumasyak itu adalah seperti atin, ya. Tin itu tanah liat. Jadi kira-kira warnanya itu warna coklat. Ya, kira-kira warnanya itu warna coklat. Ya. Nah, ini yang digambarkan di sini di dalam riwayat ini. Fa yuwafi al-Madinata, beliau ya di situ disebutkan beliau itu datang ke Madinah. Fa yusalli sholawati bin nasi, beliau itu sholat 5 waktu. Menjadi imam, coba bayangkan dari Sunnah datang ke Madinah sholat 5 waktu menjadi imam. Ya. Untuk mengimami, ya. Karena tugas khalifah ketika itu bukan hanya sekedar memimpin negara, tapi bisa menjadi imam. Makanya ada imamah sughra, ada imamah kubra. Imamah sughra itu adalah imam menjadi imam salat. Imamah kubra itu menjadi imam negara. Itu namanya imamah kubra. Nah, jadi itu. Jadi dulu jabatan itu dirangkap. Jadi karena itu seorang khalifah itu sekaligus menjadi imam. Jadi kalau di situ ada khalifah, yang lain, imam-imam yang lain akan mundur karena khalifah lah yang berhak untuk menjadi imam. Ya. Logikanya wong jadi imamah kubra saja bisa, apalagi imamah sughra. Ya kan, imam besar saja bisa, kok masa imam kecil nggak bisa? Ya, jadi imam masjid itu imam kecil. Imamah kubronya itu menjadi kepala negara. Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu. Kemudian wa idza lam yahdur, kalau Abu Bakar As-Siddiq tidak datang dari Sunnah ke Masjid Nabawi tadi, apa yang dilakukan? Shalla Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar yang akan menjadi imamnya, gitu, menggantikan siapa? Abu Bakar yang berhalangan hadir. Ya, namanya manusia. Dan posisi Umar ketika itu sebagai apa? Umar ketika itu menjadi wazirnya Abu Bakar, menjadi pembantunya Abu Bakar. Ketika Rasulullah menjadi kepala negara, seperti dalam hadis Nabi disebutkan, waziraya min ahli sama'i Jibril wa Mikail. Aku punya pembantu dari kalangan penghuni langit, yaitu Jibril dan Mikail. Itu pembantunya Rasulullah. Wa waziraya min ahli ardi, dan pembantuku dari kalangan penduduk bumi Abu Bakar wa Umar. Jadi Abu Bakar dan Umar itu menjadi pembantunya Nabi dari kalangan penduduk bumi. Dari kalangan penduduk langit itu adalah Jibril dan Mikail. Nah, ketika Rasulullah wafat, ya Jibril dan Mikail tidak lagi menjadi wazir karena sudah selesai tugasnya. Ya, tugasnya untuk mendampingi bersama Rasulullah sudah selesai. Tinggal dilanjutkan oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar bukan mewarisi dari Nabi nubuwah, tetapi yang diwarisi adalah imamahnya, kepemimpinannya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nubuwah sudah selesai. Karena itu Rasulullah dalam hadis Muslim mengatakan, wa innahu la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Nah, tidak ada nabi setelah aku. Bahwa Rasulullah itu adalah khataman nabiyyin, adalah nabi yang terakhir. Maka tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah. Yang ada apa? Wasatakunu khulafa, kata Nabi, nanti setelah aku tidak ada nabi, tetapi yang ada adalah para khalifah yang akan menggantikan aku dalam hal apa? Mengurus agama, mengurus dunia. Ini tugasnya para khulafa, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua orang ini sudah dikader oleh Nabi. Disebutkan dalam hadis tadi, wazir yang min alil ardi Abu Bakar wa Umar. Pembantuku dari kalangan penduduk bumi itu adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi maka ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menggantikan Rasulullah. Gitu. Abu Bakar menggantikan Rasulullah. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah,
Umar itu menjadi pembantunya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar tidak bisa menjadi imam hadir dalam sholat jamaah di Masjid Nabawi tadi, siapa yang akan menggantikan Abu Bakar? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini mekanismenya luar biasa, ya, sampai seperti itu. Ini. Jadi di situ disebutkan wa kana yuqimu yaumal jumu'ati fi sadrin nahar. Ya, jadi di situ disebutkan wa kana yuqimu yaumal jumu'ah. Jadi beliau itu ya pada hari Jumat, ya. Jadi kalau apa namanya di situ disebutkan wa idza lam yahdur shalla Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau Abu Bakar tidak bisa, ya Umar yang apa namanya memimpin salat, ya. Dan ketika itu di situ disebutkan yuqimu yaumal jumu'ah. Jadi yang mendirikan salat Jumat, ya, artinya yang memimpin dan sebagainya, ya. Makanya para fuqaha itu nanti ini masuk di dalam pembahasan fikih, ya, Bapak Ibu dan saya sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dulu pernah saya bahas waktu masih pandemi, ya. Jadi begini, kewajiban mendirikan salat Jumat itu kewajiban negara, jangan lupa itu, kewajiban negara. Jadi jangan dikira negara tidak punya tanggung jawab, punya tanggung jawab, gitu loh. Jadi kewajiban mendirikan salat Jumat itu kewajiban negara. Kita baru tahu kan? Nah, apa artinya? Nah ini tadi wa kana yuqimu yaumal jumu'ah. Jadi Abu Bakar, Umar itu sebagai kepala negara itu punya tanggung jawab, memimpin, mendirikan. Makanya para fuqaha membahas di situ. Ya, tidak boleh, ya, tidak boleh ada di satu wilayah yang di situ tidak ada salat Jumat didirikan, tidak boleh. Kalau sampai ada, siapa yang bertanggung jawab untuk mendirikan salat Jumat di situ? Ya tentu, ya, al-mukimin, orang-orang yang mukim di situ. Tapi kan mereka sedang memimpin, siapa memimpin? Ya kan nggak mungkin orang yang mukim di situ kemudian gak ada memimpin tiba-tiba mendirikan salat Jumat sendiri, nggak mungkin. Ya termasuk ada masjidnya dan sebagainya itu. Nah disinilah sebenarnya. Nah termasuk kalau misalnya ada kasus seperti pandemi ini yang paling kelihatan sekali, ya. Seperti misalnya waktu itu kalau kita bayangkan sholat Jumat tidak bisa kita lakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Siapa yang akan memastikan masyarakat yang datang ke masjid tadi itu betul-betul mereka dalam kondisi yang sudah fit, dalam kondisi yang tidak membawa virus dan sebagainya? Siapa yang memastikan? Masyarakat bisa? Nggak bisa. Harus ada otoritas, ya kan? Harus ada otoritas. Siapa otoritas yang bisa memastikan itu? Negara. Nah disitulah maka negara punya kewajiban, ya kan? Jadi dia tidak hanya bisa melarang saja, tapi dia juga harus memfasilitasi, termasuk memastikan bagaimana agar sholat Jumat itu tetap bisa berjalan. Maka mulai dari kebijakan. Nah itu. Nah ini dibahas oleh para fuqaha, ya, dalam kitab-kitab fikih. Ya makanya kalau kita baca pembahasan dalam kitab fikih, misalnya seperti dalam kitab Al-Majmu', ya, syarahnya Al-Muhadzab yang ditulis ya oleh Imam An-Nawawi misalnya, di situ nanti kita akan temukan bagaimana kewajiban pemimpin itu mendirikan salat Jumat tadi, ya. Ini ya sekarang alhamdulillah masyarakat sudah swadaya, ya kan, mendirikan salat sendiri, nggak ada yang ngomando, ya, artinya negara tidak ikut ngomando, tapi mereka sudah berbondong-bondong, masjid bangun sendiri, sholat Jumat bikin sendiri, macam-macam bikin sendiri. Dalam situasi seperti yang kemarin kita lihat, ketika ada pandemi itu gak bisa, harus ada otoritas yang memimpin, harus ada otoritas yang memastikan. Kenapa? Itu harus dilakukan supaya memastikan tidak ada penyebaran virus macam-macam tadi. Itu kalau nggak ada otoritas nggak bisa. Nah ini, ya. Nah jadi di situ Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang harus kita pahami. Nah, di situ disebutkan ketika itu, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Jadi beliau itu ketika itu masih di sunnah, kemudian yasbuqu ra'sahu wa lihiyatuhu summa yaruhu liqadril jum'ah fa yujammi'u bin nas. Jadi di pagi hari itu Umar bin Khattab tadi, ya, ketika itu beliau memimpin, kemudian Abu Bakar As-Siddiq karena tidak bisa misalnya sholat subuh hadir di Masjid Nabawi,
Ya, maka beliau hadir sholat Jumat, ya ruhu liqadril Jum'ah, datang ke Masjid Nabawi sekedar untuk menjalankan sholat Jumat, fayujam'u bin nas, dan memimpin sholat jamaah, ya, memimpin sholat jamaah. Nah, ini tadi yang kita sebutkan, itu diantara yang harus kita pahami, tugas-tugas yang kemudian dilakukan oleh imam kubro, ya, termasuk diantaranya adalah melaksanakan imam sughra tadi. Jadi imam kubronya itu sebagai pemimpin negara, imam sughronya itu adalah sebagai pemimpin sholat. Wa kana rajulan tajiran, Abu Bakar itu orang yang kaya, orang yang dan tajir di sini seorang pedagang. Ya, fa kana yaghdu kulla yawmin as-suqa. Jadi Abu Bakar itu seorang yang berbisnis, berdagang. Jadi kalau kita lihat di dalam riwayat yang lain, memang beliau kaya, ya, artinya punya harta gitu, punya harta, meskipun kemudian nanti hartanya diinfakkan untuk bekerja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada saat Abu Bakar ketika masih di Mekah sebelum pindah ke Madinah, infak beliau juga begitu. Fa kana yaghdu kulla yawmin as-suqa. Beliau itu setiap pagi itu berangkat ke pasar, fayabi'u wa yabta. Ini pekerjaan beliau. Jadi beliau itu dagang. Ya, beliau itu dagang. Beliau itu berangkat ke pasar untuk jualan, untuk membeli, untuk menjual membeli. Jadi namanya tajir itu kalau dalam bahasa Arab, tijaro itu, tajir itu pedagang, tijaro itu pekerjaannya. Tijaro itu kalau dalam bahasa Arab maknanya adalah al-bai' wasyira, menjual dan membeli. Ya, al-bai' wasyira. Nah, itu jadi makanya kalau dalam bahasa fikih itu nanti dibedakan antara ijarah dengan tijarah. Ijarah itu terkait dengan jasa, tijarah itu terkait dengan jual beli. Makanya zakat itu nanti konteksnya dengan tijarah, bukan ijarah. Jangan lupa itu. Jadi misalnya contoh ya, contoh misalnya bapak punya aset berupa rumah, ya, aset rumahnya itu nanti disewakan. Apakah sewanya rumah itu nanti kena zakat ataukah tidak? Itu ijarah, bukan tijarah. Tapi kalau bapak punya bisnis properti jual beli, itu tijarah karena jual beli di situ. Jadi beda. Ya. Nah, di dalam fikih itu dibedakan antara tijarah dengan ijarah. Yang kena zakat itu tijarah, bukan ijarah. Nah, itu harus paham. Ya, harus paham bedanya itu. Nah, ini contoh. Jadi tajir kalau dalam bahasa Arab itu maknanya pedagang. Pedagang itu perbuatannya disebut tijarah. Tijarah itu isinya bai' wasyira, jual dan beli. Nah, itu, ya. Nah, di situ disebutkan Abu Bakar itu ya melakukan jual beli. Wa kanat law qit'ah ghanamin taruhu alaihi wa rubbama kharaja wa nafsu fiha. Abu Bakar itu punya ghanam, ya, punya kambing. Beliau bawa, ya, bawa sendiri. Wa rubbama kufiya faru'iyat lahu, ada kadang-kadang orang lain yang membawakan karena di sana ada penggembala yang mengembalakannya. Wa kana yahlibu lil hayy aghnamahum. Abu Bakar itu karena punya kambing, sejumlah kambing, ya, maka beliau juga biasa untuk apa? Memeras susunya sendiri. Kambing tadi peras susunya. Kemudian susu yang diperas tadi itu diberikan kepada siapa? Lil hayy, untuk orang yang tinggal di kampung itu. Ini kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang luar biasa. Ya. Jadi diberikan susunya itu. Nah, itu kebiasaan Abu Bakar ketika sebelum menjadi khalifah. Ya. Falamma bu'i'alau bil khilafati, ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, qalat jariyatun minal hayy, ada seorang jariyah, seorang budak perempuan, ya, dari penduduk kampung tadi itu, dia mengatakan apa? Al-ana la tuhlabu lana manaihu darina, katanya. Hari ini tidak ada lagi, ya, orang yang biasa memberikan, maksudnya susunya tadi itu kepada kita, yang akan memerahkan susu untuk kita. Kenapa? Karena dia sudah diangkat menjadi khalifah. Ini kata jariyah tadi. Fasami Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar mendengar kata-kata perempuan tadi. Apa kata Abu Bakar? Faqala bala, tentu. La amri la ahlubannaha lakum. Ya, beliau mengatakan, ya, aku tentu akan tetap memerahkan susu itu untuk kalian. Masya Allah. Padahal beliau sudah diangkat menjadi khalifah.
Sudah diangkat dari khalifah, masih mau memerah susu untuk siapa? Untuk diberikan kepada orang-orang di kampung tadi. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, akhlaknya, adabnya, masya Allah. Ya. Wa inni la arju alla yughayyirani ma dakhaltu fihi, dan aku berharap apa yang aku masuk di dalamnya itu tidak mengubah kebiasaanku, katanya. Apa yang beliau masuk tadi itu maksudnya adalah jabatan baru menjadi khalifah. Jabatan baru menjadi khalifah ini semoga aku berharap tidak akan mengubah kebiasaanku. Kebiasaannya apa? Memerah susu untuk orang kampung tadi. Masya Allah. Ini luar biasa. Nah ini ya, an khuluqin kuntu alaihi, ya, itu apa namanya, menjadi kebiasaan beliau tadi yang sudah aku lakukan. Ini menjadi kebiasaan yang sudah aku lakukan. Ini yang beliau sampaikan kepada penduduk di kampung atau orang yang tadi menyampaikan itu, karena dia berpikir nggak mungkin lah, setelah ini kan beliau itu menjadi khalifah, menjadi kepala negara, masa sempat ngurus memerah susu untuk kita. Nah ini fakana yakhlubu lahum, maka Abu Bakar ternyata tetap, ya, kalau kita baca di sini sebelumnya itu Abu Bakar memerah susu dan Abu Bakar ingin mempertahankan itu. Fakana yakhlubu lahum, Abu Bakar biasa, ya, sebelumnya itu memerah susu untuk mereka. Farubbama qala lil jariyati minal hayy ya jariyatu. Ya, di situ disebutkan boleh jadi beliau mengatakan pada si budak perempuan tadi itu, ya, dari kampung tadi itu, ya jariyatu, wahai jariyah, atuhibbina an urghiya laki au usarriha. Ya, ini apa namanya, beliau sampaikan di situ, ya. Jadi beliau sampaikan, ya, maksudnya apakah kamu ingin aku, maksudnya susu yang diperah tadi itu dicampur, ya, dicampur maksudnya diaduk, diolah gitu, kemudian diberikan kepada beliau itu, atau ya seperti biasanya saja. Maksudnya ini tawaran yang disampaikan oleh Abu Bakar untuk, ya, kalau orang itu, ya, apa namanya, memberikan ihtiram, ya, penghormatan, ya, sebagai bentuk sajian yang beliau ingin sajikan pada orang. Qalat, ya, kemudian perempuan itu mengatakan aryi wa rubbama qalat sirrih, ya, ada mengatakan maksudnya ya sudah, apa namanya, hidangkan dalam bentuk yang tadi sudah dicampur, ya, atau yang biasa saja. Fa idzalika qalat fa'ala, mana saja silahkan, maksudnya mau yang begini mau begini silahkan. Fama kata kadzalika bin Sunhi, ketika itu Abu Bakar masih tinggal di daerah Sunuh tadi, sitata asyhur, selama berapa? 6 bulan. Summa nazala ilal Madinah, kemudian setelah itu Abu Bakar turun, artinya karena posisi Sunuh tadi itu posisinya di atas, posisinya jauh dari Madinah. Jadi beliau kalau datang ke Madinah, karena posisinya itu kan Madinah itu kan di, apa namanya, pegunungan, ya. Kalau kita perhatikan itu kan posisinya kan di jadi kalau di situ dikatakan nazala, itu maknanya posisi Sunuh tadi itu posisinya di atas, Madinah itu di bawah. Beliau turun ke Madinah. Faqama biha, beliau tinggal di sana. Wa nadhara fi amri, kemudian beliau memperhatikan urusannya. Faqala la wallahi, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, tidak, demi Allah, ma yuslihu amran nasi at-tijarat. Ya. Nah, beliau menyatakan di situ, ya, beliau mengatakan urusan ini, maksudnya beliau itu kan sudah mendapatkan amanah untuk mengurus urusan umat ini, ya. Ma yusrihu amran nasi at-tijarah, artinya perniagaan ini kalau digambarkan ini tidak boleh menyibukkan beliau itu dari urusan umat tadi. Jangan sampai karena perniagaan tadi akhirnya beliau pikirannya tidak fokus untuk ngurus umat, karena urusan umat ini lebih penting. Kemudian di situ disebutkan di dalam kalimat berikutnya beliau menyatakan wa ma yasluhu lahum illa tafarruq. Kalau begitu tidak layak, tidak akan baik bagi mereka kecuali tafarruq. Tafarruq itu maknanya meninggalkan semua perdagangan tadi, perniagaan tadi. Semua pekerjaan yang lain selain mengurus urusan umat ini terpaksa harus ditinggalkan. Kenapa? Kalau nggak begitu urusan umat ini nggak akan pernah menjadi baik. Nah, beliau menyadari itu. Setelah dipikirkan, iya, ya, masa, apa namanya, mengurus urusan umat yang besar ini masih sempat, misalnya tadi itu kayak merah susu, masih sempat jualan, masih sempat dagang dan sebagainya. Terkapan waktunya? Kapan bisa fokus
6 bulan itu. Di situ disebutkan beliau mikir, beliau bolak-balik sunnah Madinah, sunnah Madinah, sunnah Madinah 6 bulan. Ya, 6 bulan. Sampai kemudian akhirnya di situ disebutkan tadi, beliau kemudian akhirnya wan nadharu fi sya'nihim, beliau kemudian melihat urusan mereka, wa mabutun lil iyali mimma yusrihum, dan kemudian beliau ya memperhatikan urusan keluarganya, ya apa yang diperlukan, misalnya berapa nafkah yang harus diberikan untuk keluarganya. Maka kemudian akhirnya beliau mengambilkan itu dari mana, nanti disebutkan di fatarakat tijarat, akhirnya beliau meninggalkan bisnisnya, perdagangannya ditinggalkan untuk apa, ngurus urusan khilafah tadi, untuk ngurus urusan apa, urusan umat tadi, urusan negara tadi. Wastanfaqa min malil muslimin, kemudian beliau minta nafkah dari harta kaum muslimin. Kenapa? Karena beliau mengurus urusan kaum muslimin, maka diambilkan dari harta kaum muslimin. Harta kaum muslimin dari mana? Yang ada di mana? Di baitul mal. Ini. Jadi beliau kemudian dibiayai oleh baitul mal. Ya, itu namanya tafarruq. Itu, atau kalau dalam bahasa fikih disebut ta'wid. Ta'wid itu kompensasi. Tafarruq itu karena beliau harus melepaskan semua pekerjaannya untuk ngurusi urusan umat ini, maka karena itu apa yang beliau telah korbankan tadi kemudian diberi kompensasi, diberi ta'wid. Nah, maka istilah yang diberikan oleh negara kepada khalifah itu bukan gaji. Kenapa? Karena kepala negara itu bukan ajir. Kalau dalam bahasa fikihnya itu bukan ajir. Ajir itu apa? Ajir itu seperti buruh. Jadi misalnya begini, kalau dalam fikih itu ada istilah ajir khas, ada ajir mustarak. Ajir khas itu misalnya kita di kantor, ya, punya pegawai, punya karyawan. Nah, karyawan kita itu ajir khas, orang yang bekerja khusus untuk kita mulai jam 8 sampai jam 3. Itu namanya ajir khas. Mengerjakan pekerjaan apa? Pekerjaan yang ditugaskan oleh kita untuk dia. Itu namanya ajir khas. Selama pekerjaan itu dia tidak boleh menerima pekerjaan yang lain. Itu namanya ajir khas. Ada yang kedua ajir mustarak. Ajir mustarak itu contohnya misalnya seorang penjahit. Dia nerima jahitan dari mana-mana. Kalau selesai ini dia nerima jahitan yang lain, terus begitu. Artinya penjahit tadi itu menjadi ajir dari banyak orang yang menjahitkan di situ. Itu namanya ajir mustarak, ajirnya banyak orang. Ya, ini dua jenis akad ijarah. Tadi yang pertama adalah ajir khas dan ajir mustarak. Khalifah atau kepala negara itu tidak termasuk satu dari keduanya, karena dia bukan karyawan dari rakyat, dia juga bukan karyawan dari instansi tertentu. Karena itu apa yang diberikan kepada khalifah tadi itu tidak disebut sebagai ujroh, upah, tapi disebut sebagai ta'wid, kompensasi. Nah, ini bedanya. Nah, jadi kita harus paham itu. Jadi namanya bukan ujroh karena bukan akad ijarah, tapi namanya itu ta'wid, kompensasi. Ya, ini. Atau boleh juga kalau mau disebut tafarruq, boleh. Tafarruq itu karena dia melepaskan semua pekerjaan dia untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, maka Baitul Mal memberikan kompensasi berupa tafarruq tadi. Nah, ini. Jadi supaya dia keluarganya bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, karena itu Abu Bakar kemudian meninggalkan perdagangannya, bisnisnya tadi, lalu kemudian beliau mengambil nafkah untuk dirinya, ma yuslihuhu, apa yang memang layak untuk beliau, yang bisa apa namanya beliau gunakan, wa yuslihu iyalahu yauman biyaumin. Jadi hitungannya itu harian, yauman biyaumin, harian hitungannya itu. Sehari itu berapa kira-kira yang, jadi makanya masya Allah ya, berat. Jadi digambarkan di sini nafkah yang diberikan oleh Baitul Mal kepada khalifah itu hitungannya kebutuhan real, kebutuhan real. Apalagi kemudian di dalam benak mereka harta Baitul Mal itu seperti hartanya anak yatim. Hartanya yatim itu nggak boleh kita makan, Pak. Kalau kita mengeluarkan hartanya yatim nggak boleh kita makan dengan cara yang zalim, nggak boleh. Makanya hati-hati, ya. Nah, makanya hati-hati. Dan di antara pangkal ya sab'un mubiqat itu termasuk 7 yang menjadi pangkal dosa itu nanti termasuk ini, ya, memakan harta anak yatim ini. Makanya hati-hati.
Kalau ngurus hartanya yatim hati-hati. Ya, ini. Nah, di situ bisa kita bayangkan bagaimana khalifah kebutuhannya dijamin oleh negara, tetapi dihitung realnya. Jadi jangan dibayangkan khalifah itu bermewah-mewah. Ya, enggak ada. Jadi makanya kita bisa bayangkan di dalam Islam itu enggak ada orang yang ambisi itu. Ya, enggak ada orang yang ambisi jadi khalifah itu enggak ada. Yang ada itu justru enggak mau. Jadi enggak berebut. Ya, sekarang itu kan orang pengen apa, pilkada, pilpres, semua berebut pengen jabatan itu. Ya. Padahal kalau dihitung gajinya kan sebenarnya nggak banyak, ya, tapi sampingannya itu. Sampingannya itu. Ya kan? Nah, ini. Jadi di zaman kekhalifahan itu berat, makanya nggak ada yang mau. Ya kan, nggak ada yang mau, berat. Amanahnya dunia akhirat. Loh, apakah sekarang nggak berat? Sama juga sebenarnya. Sama juga sebenarnya. Kalau bicara soal amanah itu sama juga. Bukannya dulu berat sekarang nggak berat, sama sebenarnya. Ya, cuma bedanya dulu orang takut karena ada ketakwaan, ya. Sekarang orang itu takut kalau viral. Ya kan, sekarang itu orang takut kalau viral, kalau nggak viral nggak takut. Ya kan. Jadi masya Allah, ya, seperti yang baru ada kejadian apa, kasus di Mojokerto itu kan, gitu. Jadi yang mahasiswi Unipro bunuh diri itu kan, nah, itu baru setelah viral baru. Padahal sebelumnya sudah pernah lapor, tidak direspon katanya, ya. Baru setelah viral, ya begitu. Ya sekarang itu, jadi nunggu viral dulu baru ya. Kalau nggak viral, nah ini soal ketakwaan sebenarnya. Jadi zaman dulu itu ya khalifah tadi itu betul-betul ya dalam kondisi yang memang dijaga ya ketakwaannya, sehingga akhirnya kemudian beliau itu hanya mengambil apa yang memang diperlukan. Wa yahujju, beliau bisa haji, wa ya'tamiru, dan bisa umrah, wa kana alladhi faradulahu kulla sanatin 6,000 dirham. Jadi yang kira-kira ditetapkan untuk khalifah tadi selama setahun itu hanya 6.000 dirham. Setahun loh ini ya. Setahun itu 6.000 dirham. 6.000 dirham itu enggak banyak. Ya, itu setahun, selama setahun. Ya, beliau bisa haji, bisa umrah. Ingat, haji dan umrah itu karena khalifah itu juga memimpin. Ya kan, memimpin haji, memimpin umrah. Gitu. Ada satu sunnah yang luar biasa yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid, ya. Harun Ar-Rasyid itu hampir, jadi 1 tahun ini haji, 1 tahun berikutnya jihad. Itu Harun Ar-Rasyid. Ya. Dan kalau beliau haji itu beliau bukan sendiri, mengajak ada 100-an ulama dan fuqaha itu diajak haji oleh beliau. Ya. Nah ini gambaran bagaimana mereka, ya, para khulafa di masa lalu. Falamma hadratul wafatu, ketika beliau artinya Abu Bakar itu menjelang wafat. Qala, maka Abu Bakar mengatakan apa? Abu Bakar mengatakan, ruddu ma indana min malil muslimin, katanya. Kalian kembalikan harta kaum muslimin yang ada pada kami. Fa inni la usibu min hadzal mali syai'an. Ya, katanya, karena aku tidak ingin mendapatkan sesuatu dari harta ini. Wa inna ardiyallati bimakani kadza wa kadza lil muslimin. Bahkan beliau mengatakan, tanahku yang ada di tempat ini dan ini itu semuanya untuk kaum muslimin. Nah, begitu. Ya. Jadi bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan beliau itu punya, kan khalifah itu kan ada baju kebesaran lah gitu ya. Jadi kayak, ya kalau untuk nemui tamu itu biar pantas lah gitu, ada semacam ya jubah gitu yang itu dipakai hanya untuk nemui tamu gitu, termasuk gendong yang dipakai untuk mandi itu, ya. Itu peninggalan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal itu wasiat, ini baju ini kembalikan pada Baitul Mal, gendong ini kembalikan pada Baitul Mal, sampai begitu. Masya Allah, ya, saking waroknya beliau itu. Kemudian fadufi adzalika ala Umar, itu serahkan
kepada Umar tadi itu. Masya Allah. Jadi semua itu diserahkan pada Umar ya. Di situ ada termasuk ada apa namanya tadi itu ya. Qatifa ma yusawi khamsata darahim. Jadi kira-kira ya potongan ada koin ya itu kira-kira kalau dinilai itu ya 5 dirham lah. 5 dirham kan sedikit ya. Coba bayangkan khalifah ya. Zaman dulu kan nggak ada rekening ya, nggak ada rekening, nggak ada tabungan. Itu cuma 5 dirham, sedikit sekali, ya kan? Itu diserahkan pada Umar. Ketika itu Umar menjadi khalifahnya. Maka apa kata Umar? Faqala Umar radhiyallahu anhu, laqad at'aba man ba'dahu. Abu Bakar sungguh kata Umar telah memberatkan orang-orang yang akan meneruskan beliau. Lah gimana tidak berat? Kalau ngikuti sunnahnya Abu Bakar, tuntunnya Abu Bakar ya Masya Allah berat banget ya. Ini dikatakan oleh Umar tadi laqad at'aba man ba'dahu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu betul-betul memberatkan orang yang datang setelahnya. Maksudnya para khalifah yang menggantikan beliau. Qalu mereka mengatakan wastamal Abu Bakar radhiyallahu anhu al-haji sanata 11 Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar pada tahun di situ disebutkan 11 tahun ke-11 itu pernah meminta Umar untuk menjadi, jadi tahun ke-11 itu berarti tahun pertama ketika Abu Bakar dilantik menjadi khalifah tadi. Pada saat itu Umar lah yang diangkat untuk memimpin haji sebagai Amirul Haji. Ini Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian summa atamar Abu Bakar, kemudian Abu Bakar umrah fi Rajab pada bulan Rajab sanata isnatai asyarata pada tahun ke-12. Fadakhala Makkah sahwatan, ketika itu dohwatan, ketika itu beliau memasuki kota Mekah pada saat matahari itu mulai, jadi matahari mulai meninggi ya setelah waktu duha ya. Ada mengatakan waktu duha ya. Dohwa itu dari kata doha, duha. Pada waktu duha, waktu itu matahari sudah mulai meninggi. Fa'ata manzilahu, Abu Bakar mendatangi rumahnya. Rumahnya Abu Bakar itu ada di mana? Rumahnya Abu Bakar itu ya kalau kita perhatikan Hotel Hilton yang lama itu ya. Ya itu di daerah situ tuh. Di daerah Hotel Hilton yang lama. Ya. Nah itu wa Abu Quhafah, Abu Quhafah itu bapaknya Abu Bakar. Radallahu anhu jalisun ala babi dari, duduk di depan pintunya, pintu rumahnya tadi. Ma'u fityanun ahdasun. Jadi ada beberapa fityan ya, pemuda. Yuhaddithuhum, sedang berbicara dengan mereka. Ya, artinya Abu Quhafah ini menyampaikan sesuatu pada mereka. Ila an qila lahu. Ya, sampai kemudian disampaikan kepada Abu Quhafah, hada ibnuka. Ya, ini putramu datang. Fanahadha qa'iman. Kemudian Abu Quhafah itu berdiri, bangkit kemudian berdiri. Wa ajjal Abu Bakar segera radhiyallahu anhu an yunikha rakhilatahu, segera menambatkan atau menaruh apa namanya tunggangannya. Fanazal anha, lalu kemudian Abu Bakar turun dari sana. Wa yaqaimatun, ketika itu masih berdiri. Faja'ala yaqulu ya abati, Abu Bakar kemudian mengatakan, wahai ayah, la takum, jangan berdiri, jangan berdiri. Ayahnya masih duduk ketika itu, kemudian ayahnya berdiri, lalu Abu Bakar datang, la takum, jangan berdiri. Summa laqahu, kemudian Abu Bakar menemuinya, faltazamahu, ya, wa qabbala baina ainaihi. Jadi Abu Bakar kemudian apa? Jadi merapatkan tubuhnya, memeluknya, kemudian mencium apa? Baina ainaihi. Jadi ini ya, dia kening di antara dua mata ayahnya tadi, Abi Quhafah. Wa ja'ala Syekhu yabki, kemudian Syekh, maksudnya Abu Quhafah yang sudah sepuh tadi itu menangis. Farahan, karena senang sekali, bikudumi, karena datangnya Abu Bakar. Wa ja'ila Makkah. Nah, ketika itu di Mekah datang siapa? Attab ibn Usaid. Jadi Attab bin Usaid ini adalah wali Mekah ketika itu ya, pada zaman Rasulullah SAW. Suhail bin Amr, Ikrimah bin Abi Jahal, wal Haris bin Hisham radhiyallahu anhu. Fasallamu alaihi, mereka mengucapkan salam pada Abu Bakar. Salamun alaika ya khalifat Rasulillah. Salam untukmu wahai khalifah Rasulillah. Wasafahu jami'an, semua kemudian mereka menyalami Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faja'ala, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, faja'ala Abu Bakar As-Siddiq yabki. Abu Bakar As-Siddiq menangis, mulai menangis. Hina yadhkuruna Rasulullah, ketika mereka menyebut khalifat Rasulullah
itu kata-kata Rasulullah itu begitu membekas di dalam hati para sahabat. Ketika nama itu disebut mereka nangis. Ya. Jadi ketika nama Rasulullah itu disebut oleh mereka, ya salamun alaika ya khalifata Rasulillah, kata Rasulullah di situ disebut, Abu Bakar menangis. Ya, nama Rasulullah begitu membekas di dalam hati Abu Bakar. Summa sallamu ala Abi Quhafah, kemudian mereka mengucapkan salam pada Abu Quhafah. Faqala Abu Quhafah, kemudian Abu Quhafah mengatakan, ya Atiku. Atik itu nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, namanya Abu Bakar As-Siddiq itu aslinya adalah Atik. Haulail mala'u, orang-orang itu, ya mereka itu orang-orang itu, fa'ahsin suhbatahu, maka pergauli mereka dengan baik. Faqala Abu Bakar, ya abati la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Tuwiktu adiman minal amri la quwata li bihi wala yudanu illa billah. Aku telah diberi beban, katanya, yang berat dari urusan ini. Tidak ada kekuatan yang aku miliki, tidak ada daya yang aku miliki kecuali miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ceritanya Abu Bakar datang untuk umrah. Ya. Summa dakhala, kemudian Abu Bakar masuk rumahnya, tadi itu ketemu sama ayahnya, mengucapkan salam. Jadi ayahnya masih hidup. Ya, ini kalau kita perhatikan ini di awal-awal ya, ketika beliau baru saja dilantik menjadi khalifah tadi. Itu pada tahun ke-12. Ya, tahun ke-12. Tahun ke-11 tadi haji, Umar yang diminta untuk menjadi Amirul Hajj. Tahun ke-12 beliau yang melaksanakan umrah. Nah, ini riwayat terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq. Wa kharaja wa tabi'a washabu fanahahum tsumma qala amshu ala rislikum. Ya, Abu Bakar kemudian jadi mandi, ya, bersih-bersih dirinya, lalu kemudian dari situ nanti kemudian Abu Bakar memakai pakaian memakai pakaian ihramnya kembali, lalu kemudian beliau melaksanakan tawaf, ya, dengan di situ disebutkan nanti wa yabki, ya. Jadi wa yabki hatta intaha ilal bait. Jadi beliau itu masih membayangkan umrah itu bersama Rasulullah. Masyaallah. Ya. Sampai beliau menangis sampai ketika sampai di Baitullah itu fattaba biridai. Jadi beliau memakai rida dengan ittiba. Ittiba itu kan, ya, kalau orang umrah itu kan diselempangkan ke sebelah kiri, ya. Ini ketiak sebelah kanannya kan kelihatan. Itu sunnah yang diperintahkan Nabi sejak tahun ke-7 pada saat umrah qada. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Makanya kalau kita umrah memakai kain ihramnya pada saat tawaf seperti itu, ittiba. Ya, itu sunnah Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar melakukan itu. Ya, summa stalama rukun, kemudian Abu Bakar menyentuh rukun, ya, rukun Hajar Aswad, ya, summa tawafa sab'an, kemudian tawaf sebanyak 7 kali, wa rakaataini, setelah selesai tawaf kemudian beliau salat 2 rakaat, summa sarafa ila manzili, kemudian setelah selesai semua kembali ke rumahnya. Falamma kana dhuhr, ketika waktu dhuhr selesai, ya, kharaja, Abu Bakar keluar lagi, fatafa aidan bil bait. Karena begini, ya. Jadi Masjidil Haram itu kan untuk memasuki Masjidil Haram itu ada sunnah yang tidak ada di masjid yang lain. Apa? Kalau kita masuk di masjid lain itu ada sunnah namanya sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk Masjidil Haram sunnahnya tawaf. Bukan sunnah salat tahiyatul masjid. Ya, jadi sunnahnya itu tawaf. Jadi begitu masuk ke Masjidil Haram tawaf lagi. Itu sunnahnya. Masuk ke Masjidil Haram tawaf lagi. Ya. Dulu waktu saya awal-awal membawa jamaah, saya bilang silakan kalau kuat, ya, setiap masuk Masjid Nabawi tawaf, masuk Masjid tawaf. Ada jamaah itu masya Allah setiap masuk Masjidil Haram itu tawaf. Ya, masya Allah. Terus apakah capek? Ya capek pastilah kakinya kan. Saya bilang terus gimana kalau capek? Ya, ambil air zam-zam, siram air zamnya, berdoa sama Allah, minta sama Allah supaya kakinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu. Nah itu, ya. Baik, ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini riwayat yang terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq tadi, ya. Nah, saya potong saja terakhir di situ ketika Abu Bakar As-Siddiq
tahun ke-12 itu kan haji pada tahun ke-12, kemudian pada tahun ke-12 juga Abu Bakar haji ya pada tahun itu, wa afradal hajj, dan beliau melaksanakan haji ifrad, jadi haji ifrad ya. Wastakhlafal Madinah, kemudian di Madinah siapa yang ditunjuk untuk menjadi pengganti ya, menjadi amir sementara di Madinah itu, atau untuk menjadi pejabat sementara di Madinah, di situ Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini Masya Allah ya, gambaran tentang bagaimana Abu Bakar ketika menjadi khalifah dan bagaimana Abu Bakar menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan ya dengan sebaik-baiknya tadi. Jadi banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil ya dari pelajaran-pelajaran ini ya, yang banyak yang hilang dari kehidupan kita hari ini, tapi ketika kita menghadirkan kehidupan para sahabat, maka kita seperti di tengah oase tadi itu ya, membayangkan bagaimana dulu kehidupan ini diatur dengan begitu luar biasa indahnya, dan Masya Allah mereka tidak ada yang rakus, mereka tidak yang tamak ya, mereka tidak ada yang ambisi ya, semuanya itu betul-betul berkhidmat karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu bisa berkembang cepat, itu karena hati-hati mereka bersih, tidak ada kepentingan dunia sama sekali dalam diri mereka, sehingga kemudian Allah turunkan pertolongan itu sehingga cepat sekali. Maka bayangkan ya, orang dulu itu nggak punya, kalau kita bicara soal duit ya, duitnya nggak sebanyak orang sekarang. Orang dulu kendaraannya tidak sehebat kendaraan orang sekarang. Orang dulu teknologinya tidak sehebat teknologi orang sekarang. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka dengan kemampuan ala kadarnya, tapi Islam bisa sampai ke seluruh dunia yang tidak bisa dijangkau oleh orang sekarang? Itu karena hatinya bersih. Apa? Karena hatinya bersih. Nah, itu kuncinya. Maka ini nasihat yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu yang besar, bersihkan hati kita. Allah nanti akan turun. Ketika Allah akan turun, semua menjadi mudah, semua akan cepat. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, hati kita tidak bersih, nah ini yang jadi masalah. Belum apa-apa gegeran, rebutan terus, nggak jadi-jadi. Semua ada, nggak jadi. Kenapa? Hatinya kotor ya, itu rahasia. Kenapa dulu begitu luar biasa? Karena hatinya bersih. Maka salah satu yang menjadi faktor, ada 3 penyebab yang menjadi pangkal maksiat, pangkal dosa, itu salah satunya adalah hasad, hati yang kotor. Ini ya. Nah, itu. Baik, sampai di sini mari kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.